Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat JSMR, kelima SSIA, keenam DEGNS, dan ketujuh BMHS. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,85% ke harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dibilang Cepin mantul dari area support 6.050 dan juga Cepin ini masih bergerak sideways di range harga. Resistennya di 6.600 dan supportnya 6.050. Dan bagusnya dia mantul dengan volume besar dan juga menutup penuh 2 candle hari sebelumnya. Ini lebih dari Morningstar ya. Jadi target kenaikannya lanjut 6.400, kalau mampu lewat 6.600. Jadi seperti itu. Ini saya gambar ya. Resisten terdekat itu di 6.400 sampai 6.425. Resisten selanjutnya itu di 6.625 dan supportnya sekitar di 6.025. Jadi seperti itu. Untuk Cepin kalau seperti ini udah ketinggalan ya. Kalau maksa masuk ya cut loss-nya cukup dalam, risk reward-nya juga nggak masuk. Kalau tarik ke resisten TP2 di 6.625 masuk. Cuman kalau sampai 6.400 jadi gagal, ya potensinya risk-nya lebih besar 2 kali pada reward. Jadi kalau mau ya silahkan. Jadi seperti itu. Untuk Cepin ini masih bisa dibilang majornya downtrend ya. Kuncinya ya 6.600. Kalau bis confirm breakout reversal. Untuk Cepin dengan kondisi seperti ini dia masih bergerak sideways di range harga, supportnya 6.000 sampai resistennya 6.600. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau yang sudah punya dari bawah tetap hold aja. Kalau yang nyangkut dari atas ya Cepin masih aman selama nggak jebol 6.000. Ini kan dia bisa dibilang juga membentuk bola descending triangle nih ya. Kuncinya ya harus breakout 6.600 biar reversal kembali uptrend. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross sedikit lagi. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volume meningkat, harusnya masih bisa lanjut untuk minggu depan. Target terdekat 6.400 dan semoga bisa sampai 6.600 menguji trendline downtrendnya ini. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 3,4% ke harga 1.670. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Japa cukup bagus karena dia ini dalam pola symmetrical triangle, tinggal nunggu momentum. Kalau dia bisa tutup atau breakout 1700, ada potensi untuk kembali bullish. Dan juga sesuai teori dari bawah ke atas, potensi upside-nya kalau breakout pola symmetrical triangle-nya ke 1870 sampai 1900. Jadi cukup menarik juga untuk Japa. Kalaupun yang mencoba spekulasi buy, ya ini udah dalam 5% ya tarik, risk rewardnya masuk kalau seperti ini ya. Ini target terdekatnya aja dia harus menguji resisten di 1760. Ini target terdekatnya dan tinggal cut loss kalau jebol 1600. Nih ya warna merah. Ya bisa cut loss sekalian sini aja nih 1570 sekitar 5% dan target profitnya 5% juga. Risk rewardnya 1:1. Jadi seperti itu. Tapi kalau mampu confirm breakout 1760, Japa bisa kembali bullish. Target selanjutnya 1900 sesuai neckline dan bisa sampai 2200. Jadi seperti itu. Untuk Japa cukup menarik juga untuk diperhatikan minggu depan karena Japa sudah membuat low baru di 1580. Harusnya dia ini naik minimal minggu depan itu uji resisten 1750. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Main yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 770 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Main cukup bagus setelah rebound di hari Kamis, kemudian dia koreksi. Koreksinya pun menurut saya ini ya wajar. Mungkin ya ada yang profit taking, tapi masih ada yang kuat nahan harganya untuk tetap bertahan di atas. Nah, supportnya itu ada di 745 sampai 750. Ini jangan sampai dijebol. Kalaupun harus koreksi lanjutan, ya satu candle lagi di hari Senin, hari Selasa bisa rebound. Atau dia langsung lanjut rebound karena target selanjutnya itu 800 sampai 810. Nih, ya. Target selanjutnya untuk kenaikan main. Jadi seperti itu. Untuk main, kalaupun mau coba spekulasi buy, ini risk rewardnya sudah 1:1. Cut loss-nya sekitar 4%, TP-nya 5%. Ya hampir sama lah risk reward-nya. Kalau tertarik ya boleh, tapi kalau saya ya tunggu satu candle lagi. Kemungkinan masih bisa koreksi. Nanti mending buy on weakness di area bawah di 750 atau 755 dan cut loss kalau jebol 745. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross, garis biru juga sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di atas 0 juga meningkat. Jadi potensi main minggu depan ya mungkin ada satu koreksi tapi arahnya masih bisa ke atas. Uji resisten 810 untuk seminggu ke depan. Seperti itu untuk main. Kita langsung saja ke saham keempat, ada JSMR yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 3.910. Kalau dilihat dari asing, JSMR didistribusi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR menarik, ada potensi masih lanjut karena lihat dia membentuk candle hammer. Jadi ada buyer yang narik dari bawah ke atas. Untuk minggu depan peluang JSMR uji resisten 4060 ya. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Nah, dan kalau seperti ini ya belum bisa spekulasi buy karena cut loss-nya sudah cukup dalam karena JSMR sudah jauh dari support. Mending beli JSMR ini nunggu kompim breakout 4050 karena masih jauh target JSMR ini ya. Targetnya itu 4400 bahkan bisa sampai 4800 dan ini terlihat juga nantinya bisa terindikasi membentuk pola inverted head and shoulder. Nah, bisa seperti ini nanti ya. Terus ini, terus ini. Nah, dia masih bergerak sideways mungkin minggu depan, tapi kalau mampu lewat ya bagus. Cuman terindikasi seperti ini pergerakan untuk JSMR. Jadi dia coba retest, nanti gagal dia turun sedikit ke 3.800, kemudian dia sideways, terus naik pelan-pelan coba breakout. Ini kan bisa seperti ini, terindikasi untuk JSMR. Jadi seperti itu untuk JSMR juga menarik. Yang penting kalau Bapak Ibu ketinggalan, coba nyicil dulu juga bisa. Nanti kalau dia turun ke bawah, tambah lagi di 3.740. Kalau jebol 3.700, jual. Bisa seperti itu. Atau sabar tunggu minggu depan, lihat kemana arahnya. Kalau dia bertahan di atas 4050 juga bisa beli buy on breakout. Untuk JSMR potensi kalau saya lihat masih arahnya ke atas ya. Cuman dia bisa aja konsolidasi dulu di range harga support 3.700 dan resisten 4.000 sebelum dia naik lebih tinggi ya. Karena potensi JSMR ini akan uptrend, cuman dia lagi konsolidasi. Seperti itu untuk JSMR, tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham kelima, ada SSIA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 498. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin memang terlihat masih net buy ya, diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSIA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSIA juga uptrend dan ya masih normal kalau dia koreksi 5 hari. Selama nggak turun dari 480. Karena 480 itu adalah neckline, double bottomnya. Jadi masih bisa berpeluang untuk SSIA itu turun lagi sekitar 14 poin. Kalau ditarik
downside-nya ya masih bisa untuk SSCI ini turun ke 484. Kalau mau coba spekulasi buy ya di area support neckline-nya ini, spekulasi buy dan targetnya tetap ke 510 sampai 520. Jadi buy on weakness. Ya mungkin dia 1-2 hari lagi koreksi terus ada pantulan karena kemungkinan besar juga SSCI itu bergerak sideways di range harga ini nih ya. Mungkin ada ekor sedikit aja ke 484 terus dia naik dan tetap bertahan di atas 490. Bisa seperti itu atau tarik sekalian sini aja. Nah, jadi kemungkinan dia masih bergerak di range harga ini. Jangan sampai jebol. Kalau sampai jebol 480 mending jual karena ada potensi untuk kembali downtrend. Karena dengan kondisi seperti ini kan dia masih uptrend, masih aman. Kalau dia patah trennya itu 480. Untuk SSCI wait and see aja dulu, tunggu di area 490 sampai 484. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada DGNS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,52% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat DGNS bisa dibilang sedikit diakumulasi, cuman ya hampir sama lah akumulasi distribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, DGNS sudah di area juga neckline nih ya, double bottomnya. Ya ini jangan sampai jebol. Kalau jebol juga 875 potensi terkonfirmasi head and shoulder. Ini kan terlihat tuh. Jadi seperti itu, sangat perlu hati-hati untuk DGNS ini jangan sampai jebol. Kalau dilihat ya ini dia membentuk doji, bisa aja ini belum saya cek apakah volume buyer atau seller karena ini besar volumenya dan membuat doji. Lihat hari Senin lah kalau mau konfirmasinya hari Senin, kalau bisa tutup di atas 1030 ya bisa lanjut kembali uptrend. Tapi kalau ternyata hari Senin dia membuat candle merah lagi dan tutup di bawah harga penutupan hari Jumat, ada potensi uji support 880. Kalau jebol ya siap-siap downtrend dan terkonfirmasi pola head and shoulder. Jadi seperti itu. Untuk DGNS indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah membentuk dead cross. Bar chart juga besar dan volume besar. Tapi belum cek nih volumenya apakah buyer atau seller. Jadi seperti itu untuk DGNS. Kalau Bapak Ibu yang masih pegang ya harus siap cut loss. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam, kalau misalnya DGNS turun dari 870. Jadi seperti itu ya. Untuk DGNS kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BHMAS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 1010. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BHMAS di distribusi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, BMAS juga ya bisa dibilang gagal breakout 1120. Ini dia mencoba breakout di tanggal 10 Agustus namun gagal dan dia koreksi lagi. Ya bisa dibilang 1120 sampai 1130 itu adalah resisten kuat dan support kuatnya itu di 1000. Kalau sampai tutup di bawah 1000 berarti ada peluang BMAS kembali downtrend ya. Tapi kalau saya lihat BMHS ini akan dipertahankan dan kemungkinan masih bisa bergerak sideways di range harga supportnya 1000 dan resistennya 1120 sampai 1130. Karena 2 hari koreksi volumenya kecil ya. Lihat hari Senin kalau candle hijau dan minimal tutup di 1050 ya aman, BMHS nggak akan ke bawah. Tapi kalau hari Senin dia tutupnya di bawah 1000, ada berpeluang untuk BMAS melanjutkan penurunan. Ya targetnya bisa menutup gap IPO-nya ini sampai 420. Tapi terlalu dalam kalau 420 ya. Ya yang pasti bisa sampai 780 dulu untuk penurunan BMAS kalau jebol support 1000. Ya, jadi seperti itu aja untuk BMAS. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.